Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan mahasiswa ISB Maluhur, kelas Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Baik, saya akan menjelaskan terkait kuis minggu lalu ya. Jadi baru saya buat videonya pekan ini. Jadi ini adalah kuis terkait 3 materi. Maaf, ada 6 materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya rangkum menjadi 30 soal. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas beberapa saja ya, beberapa setiap bagian. Itu ada beberapa soal yang mungkin kalian mau tanyakan, cuma memang agak susah komunikasinya ya. Jadi kita membuat video supaya nanti kalian bisa mempelajari apa kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan selama mengerjakan soal kuis kemarin. Baik, nah ini saya akan coba menampilkan ya soal-soal kemarin. Ada 6 lessons, jadi dari lesson 17 sampai lesson 22 ya. Nah, saya akan bahas dulu yang lesson 1, lesson 17 yang part incomplete independent clauses ya. Nah, di sini ada 5 soal, jadi saya akan lihat di sini nomor 1 ini jawabannya yang A ya. Nah, kalau kita lihat di sini titik-titik di depan ini atau blank di depan ini merupakan subjek dan verb-nya. Jadi yang kita lihat di sini adalah subjek dan verb. Kemudian setelah titik-titik di sini ada kata two major art museums. Keterangannya di sini ada the Fog and the Saddler. Ini keterangan, two major art museums ini objek. Jadi yang kita butuhkan yaitu apa? Subjek dan verb. Nah, subjeknya mana? Kita pilih, cari yang ada subjek dan ada verb atau kata kerja. Subjeknya jawabannya A ya. Di sini Harvard University dan verbnya di sini yaitu has. Nah, inilah jawaban yang untuk nomor 1 ya. Jadi cari subjek dan verb. Nah, kalau kita lihat yang B misalkan, at Harvard University ini keterangan karena ada preposisi at di Harvard University, nggak nyambung. Ya. Kemudian kalau yang C Harvard University ini sudah subjek tapi with its ini anak kalimat sebetulnya ya. Nah, kalau di anak kalimat mungkin bisa saja Harvard University with its two major art museums, nah di sini kata kerja. Nah, sebelum kata the fog, di sini harus ada kata kerja. Yang kemarin materi adjective clause ya. Nah, jadi yang C juga tidak bisa kita jawab. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini nomor 1. Kemudian saya lompat nomor 2. Kemudian di sini lihat titik primary colors are red, blue, and yellow. Di sini sudah ada kata kerja yaitu kata kerjanya are, to be ya. Jadi kata kerja itu bisa to be, bisa verb itu sendiri ya kan. Jadi kita lihat di kalimat itu apakah ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerjanya maka kita cek lagi sebelum kata kerja itu subjek, setelah kata kerja itu objek. Nah, istilahnya kayak predikat ya kata kerja itu. Nah, di sini sudah ada are, verbnya sudah ada, keterangannya sudah ada, nih objeknya red, blue, and yellow, ini kata sifat ya. Nah, sebelumnya ini sudah ada, sebelum are atau to be atau verb, itu sudah ada sebagian dari kata subjek, yaitu primary colors. Artinya yang kita cari ini adalah subjek, tapi potongan yang lain, yaitu yang titik-titik. Ya, subjek itu tidak boleh mengandung kata kerja, tidak boleh mengandung verb, tidak boleh ada verbnya, tidak boleh ada to be-nya di sana. Artinya yang A ini sudah salah karena ada to be are. Jadi kita tidak bisa jawab. Nah, kalau yang B, C, D ini kemungkinan ya jawabannya B ya. Tapi kita lihat dulu kemungkinan yang lain bahwa kalau dia menggunakan that, misalkan yang D, that the three primary colors are red, blue, and yellow, masih ada kalimat lanjutan. Kalau dia pakai that, ini disebut noun clause. Nah, buka lagi materi noun clause ya. Nah, kemudian kalau yang C, three of them primary colors, ini kurang nyambung. Kalau mau kalimat three of them ini bisa. Three of them are langsung seperti itu. Red, blue, and yellow. Nah, them di sini pun kita tidak jelas ini mengacu ke siapa demnya. 3 dari mereka. Mereka ini siapa? Nah, kecuali kalimatnya the three primary colors are red, blue, and yellow, titik. Lanjutannya three of them. Nah, them ini kita sudah tahu mengacu ke red, blue, and yellow. Nah, jadi yang C juga tidak tepat karena dia tidak tahu nih reverse-nya kemana them ini. Nah, maka yang tepat itu yang B, the three primary colors, 3 warna utama, three primary colors. Nah,
Oke, maka jawaban nomor 2 yaitu yang B. Nah, nomor-nomor lanjutannya ini sama ya. On the moon there is no air, there is no. Jadi on the moon ini keterangan. Nah, bla 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 air because ini ya, ini kata hubung. Ya, di sini sebagai penghubung bisa kompleks antara independen sama dependen, independen dan independen, bisa independen sama dependen juga ya. Jadi ini bisa kalimat yang kata hubung yang menghubungkan dua induk kalimat seperti itu ya, independent clause. Nah, tapi di sini kita lihat ya, di sini ada kata because tapi sebelumnya ada kata air di sini sebagai objek. Nah, di sini tidak ada subjek dan verbnya, maka kita harus cari subjek dan verb. Nah, subjek dan verb ya ini pasti salah yang no ya. Where no tidak ada verbnya, is no ada verbnya tapi tidak ada subjek. Maka yang tepat there subjeknya is verbnya, maka jawabannya yang A, there is no. Baca lagi bab yang ada there-nya itu loh ya. Nanti tolong dicek lagi di modul. Oke, ini tidak saya akan skip aja. Saya akan masuk ke bagian part 2 ya. Part 2 ini incomplete adjective clauses. Ya, incomplete adjective clauses ini adjective clauses mesti ingat ya. Ada who, ada whom, ada which, ada whose. Nah, itu ada that, ada where, ada when gitu. Nah, nanti kalian silakan explore, baca lagi materi yang ada di modul pemahaman terkait adjective clause tolong ditingkatkan lagi ya. Nanti soal-soal seperti ini soalnya sering muncul di soal-soal TOEFL. Jadi kalian harus lebih banyak lagi baca. Ya, saya cuma bisa memberikan pengantar. Jadi kalian banyak baca, banyak latihan soal. Kalau kalian nanti ada kendala silakan share di grup, tanyakan, nanti saya bisa jawab. Nah, contohnya nomor 6 ya. Kita akan masuk ke adjective clause. Kalimat ini William Samuel Johnson ini kan sebagai subjek ya. Nah, kemarin saya sudah pernah jelaskan bahwa di antara koma ini ada kalimat yang menjelaskan subjek yang di depan. Subjeknya William Samuel Johnson, kata kerjanya di sini nih, became, verb to. Artinya yang ada di antara tanda koma ini merupakan adjective clause-nya atau anak kalimat atau dependent clause. Dependent clause. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia bergantung dengan kalimat independennya. Itu disebut dependent clause. Nah, Samuel Johnson ini kan kalau kita lihat di sini ya, di setelah titik-titik ini kan ada kata help. Help ini kata kerja. Maka yang hilang di depan ini sebagai subjek. Subjek ada dua nanti penggantinya dalam adjective clause, bisa which, bisa who. Nah, kalau which ini untuk benda, kalau who ini untuk orang. Nah, sekarang kita lihat yang diaju ini kan William Samuel Johnson. Ini kan orang ya. Maka pasti kata gantinya menggunakan who. Nah, inilah kenapa jawabannya who. Ya, nah ini gampang sebetulnya. Jadi nanti kalian tinggal banyak latihan aja sih, nanti bisa paham sendiri. Oke, saya akan lanjut ke nomor 8 misalkan ya. Smoke jumpers are descend into remote areas by parachute to fight forest fires. Nah, sekarang kita lihat. Smoke jumpers ini sudah sebagai subjek, are ini sebagai kata kerja. Nah, kita cari lanjutannya objek. Tapi kok di sini ada kata kerja lagi gitu, ada verb lagi descend. Nah, turunnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin ya satu kalimat utama itu ada dua kata kerja. Artinya pasti satunya ini anak kalimat kan gitu. Desain ini menggunakan adalah kata kerja dari anak kalimatnya. Sedangkan are ini adalah kata kerja untuk induk kalimatnya. Nah, smoke jumpers are tadi dulu objeknya. Objeknya mungkin ya firefighters. Nggak mungkin when ya, karena ini kan kata hubung. Nggak mungkin who juga. Artinya tinggal A sama D kan gitu. Nah, firefighters, oke. Tapi nggak mungkin tadi saya bilang langsung ada kata kerja lagi setelah objeknya. Masa polanya itu subjek, verb, objek, verb lagi gitu nggak mungkin. Jadi harus ada pemisah, yaitu bisa menggunakan adjective clause, bisa menggunakan noun clause ya. Nah di sini dia menggunakan apa? Adjective clause itu who. Nah pertanyaannya kenapa who? Karena desain ini tadi sama seperti soal sebelumnya. Desain ini kata kerja, yang hilang ini yang di depan ini adalah subjek. Nah, subjek orang itu firefighters. Ingin menjelasin firefighters, ini kan pemadam kebakaran. Ini kan pasti orang ya, bukan benda. Orang. Ya orang itu benda sebetulnya, cuma lebih spesifik orang. Nah, kata gantinya firefighters itu dijelaskan menggunakan who tadi yang subjek orang. Seperti soal sebelumnya tadi ya. Artinya apa? Artinya who di sini berfungsi menjelaskan firefighters. Nah, kalau yang A tidak ada who-nya. Nah, ini yang salah.
Ya, jadi kalau kita terjemahkan, smoke jumpers adalah firefighters, pemadam kebakaran yang, nah, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Itu jawaban untuk nomor 8 yaitu delta. Nah, penjelasan itu aja sih. Nah, nomor 9 satu lagi contoh untuk yang part ini ya. Charlotte Gilman based on book. Nah, ini kan sebagai subjek nih. Ini subjek itu tidak mesti satu kata, bisa frase ya, bisa apa ya, apa ya, beberapa kata gitu, 3-4 kata. Contohnya yang kayak gini, Charlotte Gilman's best notebook, buku terkenalnya Charlotte Gilman adalah is. Nah ini kan subjek, kemudian cari kata kerja. Kata kerja tadi boleh to be, boleh verb kan gitu, verb yang memang ya hati-hati bukan to be ya. Misalkan go gitu, play, watch, apalagi kick dan lain sebagainya. Itu verb yang memang murni verb. Tapi kalau yang di sini dia menggunakan to be. To be itu ada am, is, are, was, were, been, being. Nah, itu to be. Nah, kalau kita lihat di sini subjeknya sudah ada ya. Kemudian kata kerjanya. Kata kerja ini nggak mungkin women and economics, ini kata benda ya, bukan kata kerja. Nah, sama dengan D, ya jelas salah B sama D. Nah, tinggal dua. A sama C. Nah, gimana cara membedakan? Ini kan sama ya, is women and economics. Bedanya cuma di kata which sama in which. Nah, which itu artinya yang, kalau in which itu artinya di mana, dia sama dengan where. Kalau on which itu sama dengan when. Nah, jadi in which itu sama dengan where, on which itu sama dengan when. Ini masih masuk adjective clause ya. Artinya kalau kita masukin makna yang pas, ini ya nggak mungkin which. Jadi yang paling pas itu yang menggunakan makna in which, di mana dia ini siapa? Charlotte Gilman, cewek ya ternyata ya. Charlotte Gilman ini, she urges women to become financially independent. Dia mendorong wanita untuk menjadi atau untuk independen, mandiri secara finansial. Maka which ini kurang tepat, harusnya in which, gimana, bukan yang. Ya, kalau dia pakai which artinya dia ngejelasin dari Women and Economics-nya, bukunya tadi. Sedangkan di sini maknanya itu adalah di si cewek ini, si Charlotte Gilman ini, bukan bukunya, tapi si Charlotte Gilman. Jadi dia nggak bisa menggunakan which. Nah, nomor 9. Oke, saya akan lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor apa ini? 13 saja ya. 13 misalkan, geometry is the branch of mathematics. Jadi geometri adalah cabang dari matematika. Ini sudah lengkap, sudah ada subjeknya, ya kan, sudah ada verbnya, ya kan, sudah ada objeknya. Nah, kalau kita lihat ini kan materinya participle ya kalau nggak salah. Ya benar, participle. Artinya kalau dalam participle ini dia kan reduksi. Nah, nanti tonton lagi video saya sebelumnya ya. Participle itu reduksi atau bentuk sederhana yang disingkat dari adjective clause atau adverb clause. Ya, ada yang bentuknya present, ada yang bentuknya past participle. Singkat ya. Kalau present itu yang pakai ing, kalau dia past itu dia past participle itu dia menggunakan verb 3. Nah, ini bedanya kalau yang present participle yang verb ing itu aktif maknanya, kalau yang past participle verb 3 itu maknanya pasif. Nah, kalau dia pasif verb 3, kalau dia aktif verb ing. Gampangnya gitu, walaupun nanti banyak sekali variasi-variasi dari penggunaannya ya. Nah, kalau kita maknai, geometri adalah cabang matematika yang concern, gitu kan, yang concern. Nah, kebetulan concern ini, dia kalimatnya itu semi pasif ya. Kalau kita bilang statif pasif. Statif pasif itu kayak misalkan terjatuh. Bukan dijatuhi atau menjatuhi, tapi terjatuh. Statif pasif, dia maknanya pasif, tapi kalimatnya mirip-mirip aktif. Statif pasif. Nah, sama dengan nomor 13. Geometry is the branch of mathematics yang concern dengan, yang that concern with bisa. Tapi kalau kita lihat di sini bentuknya statif pasif tadi harus ada to be-nya. Kalau mau pakai that bisa, that is concerned with. Tapi nggak ada is-nya kan. Nah, kalaupun ada is, nah ini benar. Cuma kalau tidak ada is artinya gimana? That is concerned with, nggak ada pilihannya Pak. Jadi itu kan masih pola adjective clause. Ganti menggunakan pola participle phrase. Pola participle phrase caranya ya gimana ya, itu kemarin waktu di video saya jelaskan, dihilangkan to be-nya, dihilangkan adjective clause-nya itu.
Jadi kalau dia that is concerned with, is-nya hilang, that-nya hilang, tinggalnya concerned with. Ya. Nah, itu untuk nomor 13. Jadi tolong nanti tonton lagi video yang pertemuan kedua ya, kalau nggak salah. Ya, pertemuan kedua nanti tolong dibaca lagi terkait participle phrase. Itu cara banyak sekali soal-soal. Atau di modul tuh soal-soal kan banyak, nanti tinggal latihan. Oke, nomor 14. Satu soal lagi di part ini ya. The Massachusetts State House ini sebagai subjek ya. Bla 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 in 1798 was, ini kata kerja. Nah, ini masih ingat ya tadi yang di awal tadi, antara koma maka dia ada kalimat atau dependent clause yang menjelaskan subjeknya Massachusetts State House. Nah, kalau kita lihat di sini ya, complete yang pilihan ABCD-nya ini ada kata complete. Ini artinya menyelesaikan. Nah, kita logikakan secara bahasa, Massachusetts State House ini menyelesaikan di tahun 1798 atau diselesaikan. Kalau gedung kan nggak bisa melakukan kegiatan, tapi dia dikenai tindakan atau pasif maknanya pasti kan. Jadi diselesaikan harusnya. Ini pasif. Pasif itu pola dasarnya yaitu to be verb 3. Kita cari dulu. Oh, to be verb 3. Oh, yang A udah salah nih, nggak ada to be-nya. Yang B mungkin bisa kan ada was, yang C bisa was, yang D to be ini salah, nggak bisa pakai to be kayak gini ya. To be itu ragamnya ada am, is, are, was, were tadi. Jadi tinggal kemungkinan B sama C. Nah, kenapa B itu? Kenapa? Karena yang dijelaskan ini adalah benda. Kalau dia benda, penggantinya pakai, mau dia subjek, mau dia objek, maka penggantinya pakai which. Yang tadi saya sudah jelaskan di adjective clause. Nah, kalimat nomor 14 ini ya penggunaan yang tepat which. Atau kalau dia tidak mau pakai which was, completed. Ini kan masih pola adjective clause ya. Dia bisa menggunakan pola participle phrases. Caranya gimana ya tadi? Dihilangkan to be-nya, dihilangkan adjective clause-nya. Jadi kalau mau pun pakai pola participle, kalimatnya tinggal kata completed. Tapi kan tidak ada completed. Artinya nggak mungkin satu soal ada dua jawaban ya. Artinya kan dia pasti muncul salah satu. Entah pakai adjective clause, entah itu pakai participle. Jadi kita lihat yang mana nih kira-kira yang muncul. Nah, kalau dia ternyata pakai yang adjective clause, ya kita jawab yang adjective clause, which was completed. Seperti itu. Oke, itu untuk yang part 3 ya. Tentang participle phrases, saya akan lanjut ke part 4 ya, incomplete or positive. Ini kayaknya nggak terlalu susah. Sebetulnya mirip-mirip dengan adjective clause ya, masih saudaraan lah ya. Jadi kalian nanti sebenarnya baca bab itu kan dia runut ya, runut. Nah, itulah sebetulnya kalau kalian sudah paham tentang participle, adjective dan sebelum-sebelumnya itu pasti nanti kesininya itu sebenarnya lebih gampang lagi karena dia melanjuti materi yang ada di lesson-lesson sebelumnya. Makanya kuat. Kalau kalian nanti di lesson 17 sampai 22 ini masih ada yang belum paham, kesananya susah nanti. Jadi harus you have to take a hard effort lah to catch up with the materials ya. Harus belajar lagi, harus baca-baca lagi karena semakin kesini lessonnya semakin kompleks, apalagi structure ya, grammar banyak materi. Oke, incomplete atau positif saya akan masuk ke sini. Nah, ini ada soal ini ya, kita lihat. Joseph Henry. Nah, ini sama kayak tadi. Di antara tanda koma ini apositif, ini namanya positif. Materi positif bisa dibaca atau dilihat videonya di pertemuan 3 ya. Kalian silakan baca, tonton lagi videonya. Joseph Henry bla 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 was. Nah, ini sudah ada subjeknya Joseph Henry, kemudian kata kerjanya sudah ada was di sini ya. Artinya apa? Artinya ya, kalimat di antara koma ini merupakan dependent clause. Tadi sudah beberapa kali saya sebutkan. Dia menjelaskan siapa? Joseph Henry. Nah, dia bisa menggunakan who, boleh. Joseph Henry who was the first director of the Smithsonian Institute. Tapi kan tidak ada ini adjective clause-nya pakai who, nggak ada pilihannya. Artinya dia bisa menggunakan langsung tanpa adjective clause, tanpa who, tanpa which, tanpa whose, tanpa whom, tanpa that, tanpa in which, tanpa when dan lain sebagainya. Bisa langsung menggunakan artikel a, and, the. Cuma tidak boleh menggunakan kata kerja. Nah, salahnya kalau kalian menggunakan C itu was. Kenapa bentrok? Joseph Henry was the first director of Smithsonian Institute. Was lagi.
Nah, ini nggak boleh ada double verbs. Jadi kalimat itu nggak boleh ada double verb kalau dalam satu kalimat independen. Maksimal satu. Minimal dan maksimal satu. Nah, kecuali nanti dia punya anak kalimat dihubungkan dengan adjective clause, noun clause dan sebagainya, baru nanti boleh muncul verb lagi situ. Yang contohnya tadi, misalkan Joseph Henry who was, ada who-nya, ini boleh. Tapi di sini tidak ada adjective clause who, maka tidak boleh menggunakan kata kerja to be. B, C salah, tinggal kemungkinan A dan D. Nah, kemungkinan di sini yaitu yang A. Kenapa? Karena dia tidak boleh menggunakan S di depan ya. Joseph Henry S the first kamus. Jadi kalimat pakai S ini jadi janggal, rancu. Artinya kita tidak membutuhkan kata S di sana sebagai. Maka jawabannya tinggal A ya. Langsung Joseph Henry, the first director of the Smithsonian Institute, was President Lincoln advisors on scientific matters. Nah, itu nomor 16. Nah, kemudian ini kayak nomor 17. Ini yang nomor 17 ini kan kalau kita lihat dia masih menggunakan pola adjective clause. Karena kalau kita lihat jawabannya, the wasage range ini masih sama dengan yang tadi. Dia ada koma di sini. Cuma dia tidak ada koma di sini. Nah, ini menjebaknya dia ya. Komanya itu ada di jawaban. Ya, the wasage range extends ini verb. Ini sebagai kata kerja nih. Extend yang ini sebagai kata kerja. Artinya apa? Di tengah-tengah ini merupakan anak kalimat dependent clause, positives. Nah, kalau kita lihat di sini ya, extends from southern Idaho into northern Utah. Nah, kalau kita lihat di sini, which is a part of the Rocky Mountains, ini kan menjelaskan the Wasatch Range. Ya, kenapa Pak pakai which? Karena ya dijelaskan itu benda bukan orang. Which, ya kembali lagi ke situ. Nah, yang adalah bagian dari Rocky Mountains. Jadi the Wasatch Range itu merupakan bagian dari Rocky Mountains. Extend ya, keterangan lanjutan ini kalimat utamanya. Ini disebut di independentnya ini. The Wasatch Range extend from southern Idaho into northern Utah. Ini independennya. Nah, kemudian yang kita cari ini ada kemungkinan dua, positif ataupun adjective clause-nya. Kemungkinan di sini masih menggunakan adjective clause, which. Nah, positif itu maksudnya apa? Ini yang tanda koma. Ya, dia ingin menjelaskan bahwa pemisahnya itu ada tanda komanya. Positif, dia menjelaskan lebih jauh tentang subjek. Ya, dia menjelaskan lebih jauh tentang subjek, the Wasatch Range. Maka nomor 17 ini yang A. Kalau yang lain itu kurang pas. Misalkan contohnya yang A ya, yang B. The Wasatch Range, kalau dia bilang a part of Rocky Mountains aja, ini benar. Nggak pakai which is. Ini yang tadi saya bilang, itu which itu bisa dihilangkan. Ya, dengan catatan menggunakan tanda koma. Nah, inilah pentingnya tanda koma. Kalau dia jawabannya a part of Rocky Mountains, ini benar. Tapi dengan catatan di ujung ini ada tanda koma ya. Misalkan the Wasatch Range, koma, ini kan koma, ya, koma. A part of Rocky Mountains, koma, extends, langsung lanjut di sini. Nggak pakai that tapi. Itu betul. Nah, kalau dia pakai that, ini jadi salah. Ya, karena kalau dia pakai that, boleh saja pakai that. Cuma di depannya harus ada kata kerja. The Wasatch Range is, misalkan, is a part of Rocky Mountains that extends. Nah, ini benar. Di kalimat ini kadang-kadang gini, puzzle-nya itu yang kita tarik yang mana yang hilang. Verb-nya kah, adjective clause-nya kah, objeknya. Kita harus bisa mengidentifikasi subjek, verb, objek, adjective clause, dan sebagainya ya. Sehingga ketika soalnya dibulak-balik kita sudah paham. Pakemnya sudah dapat. Oke, itu 17 ya. Saya akan langsung skip ke nomor selanjutnya biar simple. Incomplete adverb clauses ya. Adverb clauses kemarin saya sudah jelaskan banyak sekali ya. Ada tabel-tabel itu. Nah, nanti bisa baca-baca. Nah, nomor 22 dulu. Kita langsung ke sini ya. Natural silk. Nah, ini kan sudah jelas ada subjek ya. Is ini sebagai kata kerja. Is still highly prized. Ini ada keterangan di sini ya. Kemudian ada kata kerja. Masih dihargai tinggi sekali meskipun ketersediaannya bahannya itu ya sama gitu. Nah, kalau kita artikan. Nah, kalau kita lihat di sini dia menggunakan adverb. Adverb itu banyak ya. Ada because, ada although, even though, despite of, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemarin yang kalau kalian baca di buku kalian atau di video yang pernah saya tampilkan, itu saya sudah tampilkan tabelnya ya. Saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini
kita akan kupas bagaimana penggunaannya. Nah, kalimat yang harus kalian lihat dulu adalah setelah titik-titik ini. Setelah titik-titik ini tidak ada verb. Ya, jadi artinya apa? Although, ya, even though ini jelas salah. Atau although kalau mau betul sama even though ini kemarin bedanya sudah saya jelaskan. Although sama even though itu dia setelahnya diikuti oleh subjek dan verb. Harus ada subjek dan verb atau dengan kata lain clause. Ya, harus ada subjek dan verb. Nah, kalau kita lihat although ini sudah ada verb is tapi tidak ada subjek, salah ini. Even though harus ada subjek dan verb. Oke, and availability of ini sebagai subjek mungkin ya, of, tapi tidak ada selain ini di sini tidak ada verbnya, salah. Artinya memang pengguna artinya sama meskipun although sama even though dengan despite sama in spite of ya sama artinya. Cuma yang membedakan itu adalah penggunaannya saja. Ya, penggunaannya saja. Jadi kita menggunakan kata itu harus sesuai dengan polanya. Jadi although sama even though itu dia diikuti subjek dan verb setelahnya. Nah, sedangkan despite dan in spite of dia tidak diikuti subjek verb, dia diikuti verb ing atau dia diikuti gerund atau dia diikuti oleh noun phrase dan lain sebagainya. Yang mana di sana tidak ada verbnya. Saya ulangin ya. In spite sama despite of itu tidak diikuti subjek verb, tapi dia diikuti oleh noun phrase, gerund, dan lain sebagainya. Intinya dia tidak ada unsur verbnya di dalam itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, despite dia sudah ada unsur verb. R-nya ini sebagai unsur verb. Ini kita tidak bisa jawab yang B. Nah, tinggal kemungkinan jawabannya yang C. Karena apa? In spite of, ya, kan diikuti oleh noun, verb, dan sebagainya tadi ya, noun phrase. The availability ini noun, similar artificial fabric juga noun, jadi tidak ada verbsnya. Nah, inilah yang bisa kita jawab. Ya, jadi pola penggunaan yang seperti ini harus kalian ingat ya. Jadi jangan sampai nanti bingung antara although sama in spite of sama despite sama even though. Maknanya semuanya sama meskipun cuma penggunaannya yang berbeda. Oke, itu nomor 23. Kemudian saya cek lagi ya. 24 ya, langsung ke nomor 24. Titik-titik together in one place, they form a community. Nah, kalau kita lihat secara pola grammar ini yang B sudah salah. People living ini nggak bisa. People kalau mau ada livingnya pakai R di sini ya, continuous tense. Kalau yang A, when people who live ini nggak bisa pakai adjective clause nih. Ketika orang yang tinggal bersama di satu tempat, kalimatnya rancu belum selesai ya, jadi nggak juga salah. Nah, tinggal kemungkinan C sama D. Nah, C juga D juga agak rancu. Whenever living people, kapanpun orang-orang yang hidup, kurang pas maknanya. Nah, kalau yang C benar. Whenever sebagai adverb clause-nya, people sebagai subjek, live sebagai kata kerja. Nah, di sini ada dua kalimat ya, dependent clause. Whenever people live together in one place, they itu siapa? Ya people. They form a community. Mereka membentuk sebuah komunitas. Nah, ini dasar sekali. Dasarnya itu ya tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu. Seringkali saya sebutkan subjek dan verb itu harus berdampingan, harus satu kesatuan. Jadi subjek, verb, objek. Ini jangan sampai lupa nih ya. Subjek, verb, objek. Itu satu paket tuh. Jangan sampai nanti kalian bingung subjeknya mana, verbnya mana. Aja sampai seperti itu ya. Oke, saya akan langsung lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 25 sebelum masuk ke non clauses ya. They are, ini ada subjek ada verb. Tadi saya sudah jelaskan, jadi nggak mungkin despite ya. Nah yang despite udah pasti salah kan, despite ini diikuti noun sama verb ing dan lain sebagainya. Nah, even though meskipun, nevertheless, ini artinya namun demikian, but tapi. Nah, kalau kita artikan titik-titik di tropical birds, koma. Ya. Titik-titik tropical birds, parrots can live in temperature or even cold climates. Jadi kalau kita lihat di sini, cari aja makna yang pas nih. Mereka adalah burung tropis. Parrots bisa hidup di temperatur yang dingin, bisa hidup di temperatur atau bahkan cuaca yang dingin. Nah, tinggal masukin meskipun, namun demikian atau tapi. Yang paling pas yang mana gitu ada. Nah, di sini ada kemampuan menerjemahkan juga harus kita pakai ya. Jadi kalau kita misalkan hanya mengandalkan pola grammar ini agak-agak rentan ya. Kita harus bisa juga mengartikan kalimat secara sekilas, walaupun secara perkata mungkin ada yang kita nggak pahami, cuma secara pemahaman kita harus paham maknanya ini kira-kira masuk enggak nih gitu.
Itu soal TOEFL ya, kita nggak bisa memprediksi kosakata yang muncul itu seperti apa, banyak ya. Tapi walaupun ada sih sebenarnya list kosakata TOEFL, ada bukunya. Cuma kan kita nggak mungkin menghafal ya satu persatu. Artinya memang kita harus lebih sering berlatih soal TOEFL, kemudian memahami bentuk-bentuknya, kemudian yang paling penting ya bisa memahami makna dari sebuah kalimat, bukan mengartikan per kata. Ya syukur kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya memahami soal dan bentuk kalimatnya saja. Itu sudah cukup sebenarnya untuk menjawab. Nah, kayak nomor 25 ini ya even though yang paling tepat ya kan. Meskipun mereka adalah burung tropis, parrot bisa hidup di temperatur bahkan cuaca yang dingin gitu. Nah, ini paling pasnya pakai kata even though. Kemudian untuk nomor 26 27 sampai dengan nomor 30 ya. Saya ambil satu contohnya non clause. Non clause itu kan yang menggunakan that ya, yang menggunakan weather. Kemarin saya sudah pernah jelaskan ya. Nah, kayak nomor 28 lah, saya kasih satu contoh ya. For many years, ini keterangan. People, ini subjek, have wonder, kata kerja. Orang masih bertanya-tanya, apakah? Nah, apakah itu? Ya dia nggak menggunakan kata tanya, what, dan lain-lain sebagainya. Dalam non-clause dia cuma pakai dua ya, whether sama if. Nah, di sini kemungkinan kebetulan menggunakan kata whether. Whether life exists elsewhere in the universe, titik. Sebetulnya masih ada lanjutan or not sebetulnya. Cuma or not ini sifatnya optional, boleh ditulis, boleh tidak. Nah, dalam soal ini tidak ditulis or not-nya. Jadi nggak masalah. Jadi kalimat di sini mengandung noun clause ya. Nah, Pak, ngapain nggak pakai that gitu? Kalau that ini nggak masuk maknanya, saya bilang. Ya, kalau for many years people have wondered that life exists elsewhere in the universe. Ini kalimatnya belum selesai, belum tuntas. Masih harus ada lanjutannya lagi. Nah, kata wonder ini kan bertanya-tanya artinya. Jadi meragukan. Artinya pasti makna yang tepat setelahnya itu apakah. Misalkan saya ragu apakah dia. Nah, kayak gitu kira-kira kalimatnya. Jadi makna ini harus kita kuasai juga nih kalimat seperti ini ya. Jangan sampai nanti kalian blind, buta, kemudian nggak tahu nih kira-kira apa yang akhirnya ngasal. Capcus gitu ya kalau bahasa sekarang. Jadi jangan sampai seperti itu. Soal TOEFL ini sangat rentan. Kalau kalian sebetulnya kalau soal TOEFL kalau nggak ngisi rugi. Nah, mendingan ngisi walaupun ngaco gitu. Tapi kalau bisa sih ngisi tapi nggak ngaco. Ngisi tapi benar-benar paham. Nah, itu ya. Kan ada tuh yang ngisi ya udahlah pakai perasaan, jangan sampai. Oke, saya akan kasih satu contoh terakhir nomor 29 misalkan. Ini kan titik-titik of all modern domestic poultry is, sudah ada kata kerja is. Ya, sudah ada kata kerja is. Tapi is di sini ada dua, Pak. Nah, ini mana kata kerjanya nih? Nah, artinya kalau isnya ada dua, tidak ada adjective clause di tengah yang memisahkan, kalimat ini bisa dipastikan is yang kedua inilah sebagai kata kerjanya. Nah, sedangkan yang ada is ini apa, Pak? Yang ada is ini itu sifatnya non clause. Nah, sekarang gini, jawabannya kenapa dia? Kalau misalkan tidak ada that, contohnya yang A ya, kan sama nih, the ancestor. Kalau kalian jawabnya yang A misalkan, the ancestor of all modern domestic poultry is, kata kerja utamanya yang pertama, is yang pertama, the red jungle fowl. Nah, kenapa dia ada that? Nah, ini untuk menghilangkan fungsi kalimat independen tadi menjadi non clause. Sehingga non clause di sini berfungsi sebagai subjek. Jadi non clause yang dari kata that sampai kata the fowl ini jungle fowl itu sebagai subjek. Subjek yang berupa non clause panjang. Nah, jadi yang saya blok ini merupakan subjeknya. Is di sini sebagai apa? Kata kerja. Nah, kalau tidak ada that, ya, kalau tidak ada that, ya, misalkan di ancestor saja, kayak yang A nih, kata kerjanya bukan is, kata kerjanya bukan is yang kedua, tapi kata kerjanya is yang pertama, karena fungsinya sudah berubah, tidak ada that. Jadi satu kata ini bisa mengubah makna gitu. Jadi misalkan the ancestor of all modern domestic poultry is, kalau dia pakai yang A, is the red jungle fowl, titik, harusnya sampai sini titik nih. Nah, kalau mau lanjut lagi gimana? It is, pakai it is widely believed dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi non clause ini dia bisa mengubah pola yang tadinya independent clause, yang kalimatnya bisa berdiri sendiri, bisa berubah menjadi subjek dan dia fungsinya sebagai non clause. Dia non clause dan fungsinya sebagai subjek di kalimat.
bukan sebagai independent clause lagi, bukan sebagai kalimat independen, tapi dia berubah fungsi menjadi subjek ya, non clause sebagai subjek, fungsinya di depan ya, letaknya di depan. Oke, nah itu saja menurut saya penjelasan ya. Jadi ini kalau saya jelaskan satu-satu 1 jam ya, banyak lebih malah. Jadi saya nggak mungkin jelaskan satu persatu, saya jelaskan kulit-kulitnya saja. Kemudian ada beberapa soal yang tadi saya sudah singgung yang mungkin penting ya, karena memang kadang-kadang mungkin kita nggak tahu muncul pola-pola seperti itu. Dan soal-soal yang saya kasih ya diulang-ulang lagi. Di modul itu banyak sekali soal-soal, jadi kalian saya harapkan bisa self practice, latihan sendiri, lebih banyak berlatih lah pokoknya ya. Kalau ada masalah bisa japri atau di grup boleh, nggak apa-apa, nanti saya akan I will try to answer my best gitu ya. Jadi nanti tolong lebih banyak latihan, semakin kesini materinya semakin rumit, jadi harus lebih banyak baca sebelum perkuliahan di hari Rabu dan Jumat ya. Yang Rabu nih SI 1A, yang TI itu di hari Jumat. Tolong dibaca-baca dulu materinya ya. Pokoknya satu pertemuan tuh tiga subbab. Nah, kalian hitung aja nih, kalau sekarang sampai 22 ya. Nanti di minggu ini paling 23, 24, 25, lesson 23, 24, 25. Nanti kalian silakan cek modulnya itu. Ada kan? Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan singkat. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan. Nanti kalau kalian mungkin ada pertanyaan boleh langsung ya tanyakan terkait soal ini atau nanti terkait materi yang akan saya berikan nantinya. Terima kasih, saya sekali lagi ucapkan selamat belajar. Salam budi luhur. Saya lupa salam budi luhurnya ya. Saya akhiri, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.